Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Banyak pihak dalam maupun luar negeri yang telah berhasil memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk berbagai hal. Adapun pemanfaatan yang dilakukan yaitu mengubah sumber daya alam yang tersedia menjadi energi lain yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu energi listrik. PLN merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam penyediaan listrik bagi konsumen di Indonesia. Salah satu pembangkit yang dimiliki oleh PLN yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU. PLTU bekerja dengan mengubah energi uap menjadi energi listrik dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Namun seiring bertambahnya waktu, ketersediaan batu bara di muka bumi ini semakin langka. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan dalam rangka transisi energi sektor kelistrikan. Aturan tersebut tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 112 Pasal 3 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Pasal 3 Ayat 5. Aturan tersebut ditetapkan dengan harapan pada tahun 2050 pemasokan listrik dari PLTU dapat dihentikan. Dengan mempertimbangkan peraturan tersebut, PLN harus menaatinya dengan pembangunan sumber energi terbarukan. Salah satu dari kasusnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH, yang bekerja dengan mengubah energi mekanik dari air menjadi energi listrik. Di daerah pesisir selatan Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Palangai, Balai Selasa, telah dibangun PLTMH Dempo oleh salah satu perusahaan swasta asing. Pembangkit ini tentunya memerlukan sistem proteksi untuk mencegah terjadinya gangguan, baik gangguan internal maupun eksternal. Maka dari itu, kami dari kelompok G2 yang beranggotakan Fawanzir Firmansyah, Abdi Mardatilah, Andika Muhammad Arif, Muhammad Alfari Wirawan, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Nasir Soni MT, mengangkat topik dengan judul Perancangan Sistem Proteksi Penyulang Masuk Gardu Hubung Grid PLN Balai Selasa setelah penambahan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Nagari Palangai menggunakan overcurrent relay atau OCR dan directional overcurrent relay atau DOCR. Adapun perancangan ini kami rancang menggunakan software Gexcellent dengan memanfaatkan beberapa data yang kami ambil di Nagari Palangai Gadang Balai Selasa. Data-data yang didapatkan kami gunakan untuk perancangan sistem proteksi dengan menggunakan relay OCR dan DOCR pada saluran yang terdapat antara PLTMH Palangai Gadang sampai gardu hubung Balai Selasa. Untuk posisi relay OCR sendiri nanti akan berada di sekitar pembangkit, sedangkan DOCR nanti akan berada di sekitar beban. Berbicara terkait relay OCR dan DOCR, di situ kami menggunakan relay yang bertipe inverse stem relay dengan jenis standar inverse. Untuk itu, dengan memanfaatkan simulasi aliran daya dan simulasi hubung singkat, kami dapat menentukan setting waktu dan setting arus pada relay tersebut. Karena relay bertipe standar inverse, maka rumus yang digunakan untuk setting waktunya yaitu TOP sama dengan 0,14 dikali TMS dibagi dengan PSM pangkat 0,02 dikurang 1. Dengan adanya perhitungan dan rancangan tersebut, nanti kami akan lihat bagaimana koordinasi dari masing-masing relay tersebut. Selanjutnya untuk hasil dan simulasi. Sebelum penambahan PLTM Dempo, semua daya itu disuplai dari gardu induk Kambang. Nah, setelah adanya penambahan PLTM Dempo sebesar 2 kali 5 MW, itu tuh daya disuplai dari PLTM Dempo dan juga gardu induk Kambang. Nah, berdasarkan hasil simulasi dari aliran daya dan simulasi hubung singkat, dapat disimpulkan bahwasannya relay proteksi itu berkoordinasi dengan baik. Ketika tidak ada gangguan atau kondisi normal, itu tuh relay tidak bekerja, dan sedangkan ketika ada gangguan itu relay bekerja dengan koordinasi yang baik antara relay satu dengan relay yang lainnya. Nah, dari hasil perancangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya setting OCR maupun DOCR yang dilakukan pada sistem setelah penambahan PLTM Dempo di Nagari Palangai Gadang itu berkoordinasi dengan baik.